Selamat datang kembali di WD Lens. Kali ini kita akan membahas hal dasar mengenai cara kerja kamera. Jadi ini kebetulan ada dua, ada Nikon D5100, ini DSLR crop sensor ya. Kemudian ini juga ada kamera mirrorless, ini Sony A7, ini full frame. Jadi kita akan bahas mengenai bagaimana cara kerja kamera menangkap gambar. Oke, kita langsung ke segmen berikutnya. Untuk cara kerja kamera kita bagi menjadi dua step. Step pertama adalah viewing atau ngintipnya, ya. Kemudian yang step kedua adalah shooting atau capturing. Jadi step menangkap image-nya. Nah, untuk step viewing atau step pertama, untuk SLR dia akan image atau pantulan cahaya dari objek akan masuk ke lensa. Kemudian di lensa ini ada focusing ya. Focusing biasanya ada elemen optik di dalam yang akan gerak. Kalau dia menjauh artinya dia lebih ke objek yang dekat gitu. Kalau dia ke belakang, elemen optiknya dia untuk melihat objek yang di posisi jauh. Kemudian di dalam lensa ini juga ada aperture. Aperture ini kalau dilihat di sini kelihatan ya, ada buka tutup. Aperture atau diafragma itu yang kita atur, biasanya yang ada disebut f1.8, f2.8, f4 dan seterusnya. Oke, setelah melewati lensa, kemudian aperture akan mengatur jumlah intensitas yang masuk. Dia akan menuju ke ini, ke cermin. Cermin mantul ke atas, ke prisma. Nah, prisma ini yang nanti akan masuk ke viewfinder yang akan kita intip. Untuk step viewing seperti itu, cuman biasanya pada saat viewing, itu si aperture-nya ini dibuka full maksimal. Nggak selalu sih, nggak semua kamera seperti itu, cuman biasanya dibuka full maksimal untuk memaksimalkan focusing itu. Oke, sementara untuk mirrorless dia nggak ada cerminnya, jadi begitu image dari objek masuk, dia akan langsung ke sensor. Dari sensor akan diubah menjadi data digital untuk kemudian dikirim ke, di sini ada layar. Jadi sebenarnya viewfinder digital itu adalah layar yang kecil yang kita intip. Oke, itu adalah step viewing. Selanjutnya, untuk step capturing. Nah, capturing adalah kamera menangkap gambar. Jadi, image dari objek akan masuk dari lensa sini depan, kemudian akan diatur. Nah, pada saat step capturing ini, si aperture akan membuka selebar yang ditentukan oleh kamera. Jadi, misal kita setting f56 ya, walaupun dia bawaannya f1.8, kalau di setel f56 ya jadinya f56. Kecuali untuk lensa-lensa manual ya, karena nggak ada komunikasi elektroniknya gitu. Nah, kalau ini misal di 56 ya dia akan mengikuti di 56 gitu. Kemudian yang terjadi di kamera adalah cermin akan melipat ke atas, kemudian shutter akan membuka, kemudian menutup sesuai dengan exposure time. Jadi ini misal aku setting di 2,5 detik ya, ini akan terbuka selama 2,5 detik. Oke. Nah, sebenarnya di belakang cermin ini ada tirai atau ada curtain yang akan membuka dan menutup untuk mengatur waktu masuknya cahaya ke sensor. Ini kita coba ya. Ini cermin kita jepretin dulu, terus kita tahan. Tapi teman-teman kalau ada di rumah jangan diginiin ya, nanti rusak. Nah, ini kalau dilihat ada abu-abu itu yang menutup sensor. Ini kalau saya pencet jepret lagi, dia akan membuka. Nah, begitu kelihatan ya. Nanti coba lagi. Oke. Buka. Yep. Tutup. Jadi di belakang cermin itu ada curtain buka, curtain tutup. Oke. Sama halnya dengan kamera mirrorless. Cuman mohon maaf ini baterainya habis. Tenang, ini ada yang lain, sama juga mirrorless, prinsipnya sama. Ini ada Fuji mirrorless XE1. Nah, ini kalau dia di-on kan, image akan dari lensa masuk ke sensor, kemudian bisa diintip dari layar atau viewfinder digital ya. Nah, kalau ini ditekan, nah seperti itu. Oke, apa yang terjadi? Jadi dia akan jadi pada saat posisi viewing dia sudah terbuka.
Tapi pada saat capturing dia akan menutup dulu, kemudian baru membuka sesuai hitungan shutter time-nya atau exposure time-nya, kemudian baru kembali lagi ke posisi ini viewing lagi. Ini coba lagi, ya kan, seperti itu. Kelihatan nggak? Nah, itu tadi ada curtain-nya. Mungkin kalau kita pakai kamera kuno lebih kelihatan. Sebentar. Ini kebetulan ada rangefinder lama. Aku coba setting di Z atau bulb kalau istilah sekarang. Ini kameranya agak unik. Nah, ini kalau ditekan, maka curtain-nya akan buka sejauh settingan waktu ini karena Z, jadi sampai dilepas. Jadi selama membuka itu image akan masuk ke film kalau zaman dulu, kalau sekarang ke sensor. Nah, berikutnya sensor akan mendeteksi atau menangkap gambar yang dilalukan atau yang difokuskan oleh lensa. Jadi begitu. Nanti ini sambungannya adalah ke penjelasan mengenai exposure. Jadi tadi kita sudah sempat lihat ada aperture di sini yang buka tutup ini ya. Sorry nggak kelihatan ke arah situ. Nah, ini udah buka tutup. Oke. Atau di lensa manual juga sama, ada buka tutup karena memang prinsipnya sama. Ada aperture di lensa gitu. Kemudian bayangan objek akan jatuh ke sensor, kecuali pas viewing kalau di SLR masuk ke viewfinder ya. Kemudian setelah itu ada mekanisme untuk mengatur lamanya bayangan itu jatuh ke sensor, yang nantinya kita sebut shutter speed atau exposure time. Kemudian di belakang ada sensornya yang akan menangkap sesuai setting, apakah ISO 100, 200, 400 dan seterusnya. Nah, kalau zaman dulu sih pakainya film. Ini udah nggak dipakai. Sebentar, udah nggak jalan. Nah, kalau kayak gini ada 200, ini kalau sekarang kita kenalnya ISO 200. Kalau zaman dulu ya inilah ASA 200. Jadi kalau dulu ganti ISO itu ganti film, copot ganti 400, copot ganti 800 kayak gitu. Kalau sekarang tinggal klik udah ganti ISO, enak banget. Oke, mudah kan? Jadi itu tadi adalah cara kerja kamera menangkap gambar. Kita akan lanjut ke video berikutnya mengenai jenis-jenis kamera digital. Jadi jangan lupa untuk subscribe video ini dan nanti teman-teman akan dapat notify untuk video berikutnya. Thank you, sampai jumpa, bye.